terus menerus ya. Terus bagaimana sholatnya? Kalau tata cara sholat ya seperti biasa sholat mah, teu aya kreativitas. Rek nu head, rek nu teu head, rek laki, rek awewe, sholat mah sama tata cara mah. Cuman mekanisme sebelum sholat mungkin itu yang ditanyakan. Kalau sholat mah tetap rukun sholatnya begitu sama. Dan itu ditambahan misalkan lamun haid mah bari dicekelan gitu, ente. Tetapnya sholat mah sama aja. Tata cara mah cuman sebelumnya yang beda. Itu. Kalau ada wanita itu haid itu umumnya 6-7 hari. Maksimalnya berapa, Bu? 14 hari ya? Ya, di Sapina ada ya? 14 hari. Lebih daripada 14 hari namanya istihadah, darah penyakit. 14 hari apa 15 hari? Nanti buka lagi ya. Jadi kalau di hari ke-14 atau ke-15 terakhir itulah waktu maksimal haid. Hari ke-16 berarti itu penyakit, wajib sholat. Segeralah mandi, kemudian tetap sumpel pakai pembalut, terus sholat. Udah selesai. Ada perempuan yang memang itu kan penyebabnya beda-beda. Ada kelainan hormon, ada masalah genetik, ada masalah ya apalah penyakit-penyakit itu. Jadi kalau terus-terusan berdarah, yaitu namanya darah penyakit. Kalau darah penyakit berarti wajib sholat. Nah, tapi kalau dia darah haid tidak perlu sholat. Kemarin itu ada yang membahas tuh, kenapa perempuan itu waktu Isra Mi'raj Nabi melihat perempuan itu banyakkan di neraka, meskipun faktanya perempuanlah yang paling banyak ibadah. Di antaranya yaitu tadi kurang memperhatikan sholat. Contoh, jam segini bangun, tadi subuh 4.30, jam segini baru bangun, tahu-tahu buka teh head. Sholatnya tadi wajib nggak tah? Nah, sholat yang ini subuh ini, hari ini nih, hari Rabu subuh ini, dia wajib tuh sholat. Nah, setelah selesai teh dikodoin yang ini mah nih. Sebab kenapa ini punya waktu kita untuk sholat. Yang kedua setelah headnya, udah head, ini masih head malam tadi nih head, malam tadi masih head. Jam 6 baru bangun, jam 6 lewat 10 lah baru bangun. Agar hadiah cina mal sholat. Padahal pas dia ke kamar mandi udah nggak ada, udah kering. Lewat tadi tas subuh, udah sholat. Kuduna sholat. Tak eta perempuan teh. Karena apa? Karena sudah masuk waktu pada saat dia kering sebetulnya. Udah harus wajib sholat. Dia udah wajib sholat terus. Nah itu kalau sholat subuh. Gimana kalau sholat zuhur? Ya sama. Jadi perempuan mah makanya dur beduk gerak sholat. Apalagi kalau sudah tanggal-tanggal rawan itu tanggal haid. Itu banyak yang begitu. Pas penelitian. Di antara alasannya begitu. Di antara alasannya.
Karena itu gerak mun aya dur bedug gerak gancang salat bisi datang manten haid gitu angkewe atau misalkan kieu kita kan lagi kerja atau lagi di perjalanan zuhur masih ada haid tapi asar misalkan sudah beres jam 2 tuh udah beres atau jam 2:30 udah kering tekeh sampai asar 2:30 udah nggak haid sebenarnya tekeh asar zuhur tadi wajib sholat nggak tadi tapi kan kita nggak tahu waktu kita lagi kerja ya kan nggak ini ya itu mah apal ibu-ibu ngerasakeun anak ya cuman banyak yang nggak diingatkan. Nah karena itu penting juga kita sholatnya itu diqadha boleh lah. Ada sebagian yang mengatakan tidak ada qadha dalam sholat ya silahkan. Tapi saya megang yang boleh. Yaitu tadi karena kejadian kayak tadi itu qadha. Sholat itu wajib. Sekarang lagi ramai pembahasan kalau manasik haji itu apakah sholat jamaah haji di pesawat itu sah atau tidak, diulang atau jangan. Nah itu lagi ini manasik haji. Ya tergantung pegang pendapat yang mana. Kalau mazhab Syafi'iyah mah, mazhab Syafi'i itu salat itu tidak pernah, kewajiban salat itu tidak bisa dibatalkan dengan keadaan apapun. Kewajiban salat itu tidak bisa dibatalkan oleh keadaan apapun. Gitu, Pak. Kudu wes. Tapi ada imam yang lain mengatakan boleh tidak sholat ketika tidak ada air, tidak bisa tayamum, ya kan, dan tidak menginjak bumi. Ada Pak, pendapat itu ada. Tapi kita yang mayoritas di ini ya sholat aja. Nah setelah sholat ada dua pendapat, wajib diulang dan boleh tidak diulang. Kalau dia pegang pendapat wajib diulang, maka sampai Jeddah atau sampai bandara segera sholat. Tapi kalau dia ikut pendapat yang tidak usah diulang, ya sudah, alhamdulillah lanjut saja. Tapi kita jangan terpaku satu pendapat. Silakan aja. Kalau di Kementerian Agama di buku panduan manasiknya itu ya silahkan aja mau pilih yang mana, ada pendapat-pendapatnya disampaikan, referensinya jelas. Itu ibu kembali lagi. Jadi kalau tata cara sholat ya umumnya sholat seperti biasa, tapi kalau sebelum pra sholatnya itu ya tadi itu segeralah mandi, disumpel pakai pembalut, kemudian tetap kita sholat seperti biasa. Dan syaratnya itu masuk pada kategori daimul hadas. Jadi wudunya pas ketika sudah masuk waktu sholat, sudah azan baru wudu. Dan orang yang begitu sholatnya hanya berlaku untuk satu kali sholat. Engke sholat asar tadi zuhur misalkan, ya sholat wudu deui pas waktu azan asar. Gitu tanu istihadah teh. Sama dengan orang yang beser keluar kencing terus, itu sama hukumnya. Ya sebutnya itu status hukumnya dia sedang dawam hadas. Seolah-olah dia sedang pipis saja terus. Karena darah itu adalah darah penyakit. Gimana Bu?
Nggak kedengeran Bu, itu ada mic. Tadi mandi apa? Mandi dulu atau langsung wudhu? Ya, jadi maksudnya kan kalau sholat itu kan kendaraan ya. Jadi apakah mandi, wudhu, sholat atau hanya mandinya sekali, ya misalnya subuh misalnya mandi. Nah, berarti yang sholat-sholat yang lainnya hanya wudhu yang tadi sudah ada sholat atau mandi, wudhu, sholat. Kalau dia jatuh di hari ke-16, maka sudah cukup mandinya itu. Karena yang disebut dengan hadas besar itu karena haid. Haid maksimal adalah 15 hari misalkan. Kita tetapkan 15 hari lah. Dok, hari ke-16 dia sudah wajib mandi. Mandinya itu untuk ke depannya satu kali saja. Kenapa? Karena darah yang keluar berikutnya itu bukan haid. Karena diyakini itu bukan haid, itu adalah penyakit. Kalau penyakit berarti masuknya kategori keluar sesuatu dari kubul. Sama hal dengan kencing. Berarti dia tidak usah mandi lagi, dibersihkan saja najisnya, disumpel kemudian langsung wudu, udah. Paham ya Bu? Jadi nggak usah tiap waktu mandi lagi. Kan tadi udah mandi haid mah gitu. Namun mandi deui pan rada riweuh. Ya. Nah, gitu. Gampang sebenarnya Islam ya. Ayo Bapak-bapak, Pak Haji Asep ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ini dalam konteks di Jumat ya. Kalau orang sakit tidak dilarang seperti Tuhan ya, Bapak ya. Orang sakit, nah selama sakit itu kan tidak dilanjutkan lagi bertayamum, ya. Nah, apakah nanti setelah sembuh dari sakitnya wajib diganti dengan mandi junub? Nah, sekarang begini, dihitung-hitung ternyata bisa jadi 4 kali itu mandi tayamum. Habis begitu tayamum, apakah 4 harus diganti oleh mandi junub? Apakah 4-4-nya itu harus diganti oleh mandi junub? Misal 4 kali tayamum, habis begituan tayamum, habis begituan tayamum. Apakah setelah semua harus diganti oleh mandi junub? Oh. Iya, saya. Makasih. Kan Ustaz ada hubungan yang dilarang begituan. Ibu-ibu mana yang dijelaskan jana begituan teh naon. Yang kedua Ustaz, yang kedua tata cara mandi junub, apakah boleh kolam renang atau air hujan misalnya mandi. Ini kan judulnya mandi junub. Itu juga kan mandi kolam renang. Terus air hujan yang jatuh dari langit, itu juga bisa dijadikan mandi junub. Namanya berubah Ustaz. Ya. Satu lagi. Boleh. Nah ini Ustaz, saya kemarin dengan tausiah kemarin minggu Ahad subuh ya, karena memang tidak ada akses untuk tanya jawab, biasa dipakai Ustaz ya, menamakan pertanyaan lagi. Ya. Judulnya begini Ustaz. Jadi selama kita sholat, puasa puasa, olahraga dan sebagainya, itu nanti akan tergerus di akhirat. Kalau ada yang sakit hati, kita begitulah, ada yang dizolimi, karena dia akan menuntut kita. Ya. Jadi hal yang sudah kita kumpulkan itu ya akan berkurang atau tergerus. Karena sekarang begini Ustaz, kan orang itu bersama ya, ada yang tersinggung atau kita tidak bermaksud menyakiti, bisa aja sakit hati. Contoh, misalnya gini, orang yang ditugaskan ke daerah terpencil, itu kan sakit hati, kan tidak bermaksud menyakiti. Apakah itu termasuk kategori yang mengelus sama keluarga kita? Terus yang kedua misalnya, seorang istri sakit hati ke suaminya karena suaminya nyambung dari kita. Apakah ini termasuk kategori yang akan mengelus hal kita? Ini sudah terima kasih. Bisa narasinya bagus. Padahal kata kuncinya nyandung.
Yang pertama Pak Haji, orang itu kalau bertayamum harus memenuhi syarat tayamum. Kalau syarat tayamum diantaranya satu, tidak ada air. Yang kedua, dia tidak boleh terkena air. Ada air tapi tidak boleh terkena air. Lah ya kira-kira lamun kergering masih kena bisa dimain gituan, masuk kategori tayamum teu? Gitu masuk ke kategori tayamum. Lamun teu masuk kategori tayamum berarti ulah sok nyar-nyarpi gitu nya meniku nemen eta pamajikan kegering. Tapi dalam keadaan tertentu bisa jadi Pak, suaminya baru pulang diklat, maklum 2 minggu bahkan sebulan, pulang-pulang istri sakit ya, bisa jadi kejadian mainlah kayaknya, bahkan di pelbedna rumah sakit main, bisa jadi main bola bohong panjang timnas. Sama dengan begituan. Ya kumaha eta ya, nanti mandinya nanti saja kalau sudah lepas impus. Kumaha lamun keur diimpus mandinya hek wae ari bisa mandi we. Ngan teu sah tayamum na eta teh. Teu sah tayamum. Kecuali dia memang badannya nggak boleh kena air. Air digusak-gusak bisa. Beda cerita Pak, yang keluar maninya atau tidak berhubungan badan, hanya mengeluarkan mani dari si suaminya. Mah ya mah, papa geus kagok ya hayang banget ya, pangseng. Mama teu damang tuh cenah. Kecekelannya mama cekelan. Teu masalah. Suaminya keluar mani berarti suaminya wajib mandi. Istrinya nggak apa-apa, nggak kena. Nggak keluar mani. Itu ya. Itu nomor 1. Jadi kalau orang bertayamum itu harus memenuhi syarat tayamum. Nah, ketika dia bertayamum beberapa kali, kalau ada air, ya cukup sekali mandinya. Masa mandi kudu 4 kali? Mandi mah sekali menghapus. Nuka 2, tata cara mandi junub. Kalau di sini mandi junub itu 2 saja. Rukunnya, pardunya ada 2. 1 niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Kumaha lamun nganclung ka sungai tak ka kawe eta atau ke kolam? Oh nya meunang. Lebih bagus eta mah. Celong yang penting niat. Nawaitul ghusl rabbil adalah akbar pada telah langsung abrung. Boleh. Kolam renang. Bu, ada ya? Kolam renang, lain asup ke ember. Lamun asup ke ember mantasa. Contoh di rumah ya ember gede ya. Bak nanti pakai ember gini kan. Pan pakai bak masuk ke balolocor unggul ya. Atau pakai bak boleh lah.
cek eta ge cenah meunang kina teu kudu ribet cenah langsung asup ka jolang ya jolang kabak asup eta mah nyantai satu. Kenapa? Karena satu airnya kurang dari 2 kulah. Airnya kurang dari 2 kulah. Yang kedua airnya tidak mengalir. Paham ya? Termasuk bak di hotel. Kumaha lamun betab ya di hotel, di rumah ge aya mah bukan Pak Jarman mah punya kayaknya. Betab yang siga rada keren cenah romantisan mainnya di betab. Mantap. Aya fantasi nu beda lah gitu. Di betab, kalau betabnya memang lebih dari 2 kulah, kita masuk ke situ sah mandinya. Tapi kan di betab mah make eta naon teh sabun. Kalau pakai sabun, ya harus dibilas pakai air yang tidak bersabun. Ya kan? Ya berarti tetap mandi nama kudu di shower gitu. Mun di hotel ya mah. Di hotel lamun anu fasilitas aya bathtub kan lumayan. Pan aya di imah mah jarang. Rendem-rendem gitu. Mumpung di hotel cenah rendem gitu nana. Lamun di bathtub terus kencing di bathtub, wah itu bahaya. Kurang 2 kulah itu najis. Nah, kalau hujan mah sah Pak. Hujan-hujanan sah kalau air itu betul-betul sampai kepada semua kulit dan semua rambut. Tapi lamun hujan-hujanan pakai baju kieu, encan sah. Buka Pak. Bae make kolor unggul, tapi tinggal digesek-gesek gitu, digosok-gosok gitu. Tapi kalau cuman begini, ini basah doang belum di. Tapi kalau digosok-gosok ke dalam sah. Enak sebenarnya mah. Ya. Ngan ya. Tos main tos main gitu duaan yang mana gitu. Hujan gitu. Urang mandi junub dah hujanan ya. Hayu Pak aja. Kayak urang ditonton we siga nu budak anyar ya. Hujanan tenan naon sah. Jeung cai hujan mah itu masuk cai air suci mensucikan Pak. Pak Haji, kalau air hujan air suci mensucikan. Air itu air walungan, sungai air suci mensucikan. Air kolam air suci mensucikan karena lebih dari 2 kulah. Yang enggak boleh pakai air yang suci tapi tidak mensucikan. Pakai air kelapa, mandi pakai air kelapa gaya. Pakai air susu, mandi pakai air susu. Kali-kali. Mendingan mandi pakai air susu apa mandi jeung susu, Pak? Geus tong dibayangkeun geus isu keneh ampun teh. Baik lagi, udah ya. Yang ketiga, amalan yang menghapus dosa dihapus dosa orang lain. Orang di akhirat itu nanti dihisab. Dihisab itu dihitung amal baik dan amal buruknya di dunia. Kata Kanjeng Nabi, ada orang yang namanya bangkrut. Itu kan ya? Iya. Muflis, yaitu orang yang banyak amal solehnya tapi banyak dosa ke orangnya. Jadi di yaumil hisab itu sudah tidak berguna harta. Harta nggak berguna, ilmu sudah nggak berguna. Di hadapan Allah nanti dihisab setiap orang satu-satu. Satu persatu orang ditanya, satu persatu. Ditampilkan amal solehnya, ditampilkan amal buruknya. Nah, ketika orang itu banyak amal solehnya di dunia, kumpul
banyak amal soleh dan dia percaya diri akan masuk surga. Setelah itu diumumkan, woi, yo Asep Jailani, saha anu nanti anu boga masalah jeung si Asep Jailani. Diumumkan, Pak. Aya di ditu ngacung. Nu datang ti awewe. Kunaon? Abdi di bogohan teu dikawin. Wah. Sakit hati. Oh, kumaha cek Gusti Allah, eta mah masalah percintaan. Naon nya kanyerina? Abi dizoliman, abi diperkosa, eta masalah. Tapi kalau cuma sama suka, enggak, tergantung kumaha Allah. Aya nu ngacung di tetangga, yo pagar abdi dirusak. Aya nu ngacung tah, unggal puting sok begadang, gandengan saya. Ngomong ke anu teh ayeuna teh diomongkeun teh di akhirat teh diomongkeun. Tah, mayangna make naon? Kan minta ampun, minta maaf beureun. Sekarang kamu minta maaf enggak? Minta maaf. Minta maaf ke yeuh. Kumaha minta maaf tah? Duit geus teu berharga. Ilmu geus teu berharga. Minta maaf tah kudu mayar maneh. Naon? Mayar denda ka dieu. Kanu dizoliman teh make naon? Make amal soleh nu tadi dikumpulkeun tadi bener. Ayeuna geus para persen berekeun ka dieu. Berekeun. Ayeuna belah ditu berekeun. Kenapa orang seperti itu? Sebab nanti itu kita ini menjadi syuhada 'alan nas, menjadi saksi bagi setiap orang. Gitu, Pak. Mantak di akhirat, entak ayeuna yeuh urang sok loba naon teh zalim ka batur tah. Pak, cerita kebijakan mah lain deui, Pak. Tapi lamun kebijakannya diawali dengan kebencian, ya itu jadi dosa. Wah, ieu mah teu setuju ka urang ya, teu nyoblos urang. Contoh ya, rek pilkada ya. Ieu mah kamari teu nyoblos urang, piceun ku urang. Ka mana? Ka Pakis. Di hatena eta kitu tah. Kaluarna SK. Ya, piceun ka Pakis. Piceun ka Tegalwaru. Piceun ka anu eta we kira-kira nu pasisian. Ya. Lamun dasarnya adalah kebencian, dosa. Tapi kalau dasarnya adalah memang rasional dan kebutuhan organisasi, menghargai profesionalitas orang, kinerja orang, ya itu benar. Gitu loh. Kan besok nih pilkada nih. Maaf ya, sekarang juga sudah kerasa tuh kalau di Pemda itu. Kalau yang bukan golongannya, benar gitu, benar gak Pak? Ya, itu Pak Haji nih, pensiunan. Kalau bukan yang mendukungnya, wah, kalau yang mendukungnya diraup, meskipun teu profesional. Lamun dasarna kebencian eta dosa. Kebijakannya deh. Tapi kalau dasarnya bukan itu, tapi profesional itu memang kinerja mantap. Oh, si eta teu ngadukung urang ka jenteng, tapi jelema halus, angger tempat nu halus. Gitu, Pak. Mantap jadi pejabat mah loba dosana. Jeung resiko emang ge. Biasana pejabat mah semakin tinggi jabatannya semakin banyak potensi dosana. Potensi dosana ya saya bilang. Kenapa? Karena satu kebijakannya saja, kalau itu kebijakan bagus bisa membahagiakan orang, kalau kebijakannya jelek bisa akan menyakiti orang. Gitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu lagi kita PR-kan ya, karena sudah jam 6. Mudah-mudahan.